wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama, juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih. Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia. Dan saya telah meminta Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi, termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event-event internasional lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pernyataan Presiden yang mengatakan iya, Presiden juga ikut bersedih seperti kita semua, dan Presiden meminta kita semua untuk berfokus atau tidak berfokus untuk menyalahkan pihak manapun, tetapi mencoba melihat ke depan. Ini selaras betul dengan obrolan kita malam ini, Bung Kesit. Jadi saya mau tanya tadi soal secerca harapan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali tadi, bahwa ya kita masih punya harapan Timnas U20 kita bisa tanding kalau host atau tuan rumah Piala Dunia U20 yang nanti terpilih itu belum punya jatah, sudah punya jatah lewat lolos kualifikasi Piala Dunia U20. Itu mungkinkah benar ada peluang itu? Iya, semuanya memang kembali kepada kebijakan FIFA ya. Itu juga tidak bisa berandai-andai atau kemudian menyatakan bahwa apabila negara tuan rumah pengganti nanti adalah negara yang pada saat ini memang termasuk dari 24 peserta Piala Dunia, bisa saja kemudian data ini bisa tetap digunakan. Tapi kembali lagi kepada keputusan FIFA ya, kita tidak serta-merta kemudian mengatakan bahwa data itu nanti akan tetap diberikan kepada Indonesia. Karena ketika Indonesia sudah dinyatakan tidak bisa memenuhi komitmennya untuk menjadi tuan rumah, maka sebenarnya haknya sudah hilang gitu. Karena kan Indonesia ini adalah negara yang lolos ke putaran final ini tanpa melalui babak kualifikasi. Ini adalah hak jatah dari tuan rumah. Kalau kemudian FIFA misalnya mengambil kebijakan nantinya negara yang ditunjuk menjadi tuan rumah adalah negara dari salah satu peserta yang saat ini sudah lolos, ya kalau kemudian satu jatah Indonesia akan tetap dipakai, bisa saja. Tapi yang sudah sih sepertinya FIFA tidak memberikan prioritas khusus gitu. Mentang-mentang sudah di move, kemudian masih akan bisa ikut ya. Apabila nanti negara tuan rumahnya adalah negara yang sudah masuk dalam peserta ini. Jadi itu tergantung FIFA, karena FIFA, ya? Aturannya mereka yang punya, ya. Aturannya mereka yang tentukan. Baik, itu yang Anda katakan tadi poinnya, kita berharap karena ada kedekatan antara Ketum PSSI dengan Presiden FIFA itu bisa kemudian dikompromikan, ya bisa diakomodir timnas U20 kita yang sudah latihan beberapa tahun itu bisa punya kesempatan untuk tampil atau berlaga di Piala Dunia U20. Narasi yang sama disampaikan oleh Menteri PLT, Menteri Pemuda dan Olahraga, Muhadjir Effendi, yang meminta kita untuk menjaga optimisme. Kita dengarkan bersama berikut ini. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan tidak ada sanksi untuk Indonesia. Syukur-syukur malah ada bonus. Ya. Karena kita berharap FIFA akan membuat keputusan sebijak mungkin. Pasti FIFA juga sudah memperhatikan betapa kesungguhan Indonesia, baik dari PSSI maupun dari pemerintah, khususnya Bapak Presiden, terhadap perhatiannya terhadap
memikirkan masa depan persepak bola nasional kita. Dan harus diingat bahwa di Indonesia ini ada 70% penduduk penggemar bola. Kalau 70% dari 270 juta itu berarti ada sekitar 189 orang pecinta, penggemar, bahkan mungkin dehat dari sepak bola. Termasuk kita, termasuk saya, termasuk Pak Muldoko. Gitu. Pasti itu juga akan menjadi pertimbangan dari pihak FIFA. Gitu. Karena itu sepenuhnya di bawah keputusannya di hak dari FIFA. Paling kita ya hanya bisa meyakinkan bahwa kita sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan ada pilihan terbaik untuk Indonesia. Ke depan mungkin jadi pembelajaran aja sih. Walaupun kita dapatnya karena tuan rumah, tapi kan kita emang berusaha semaksimal mungkin, latihan sehari 3 kali. Walaupun gitu, kalian kan ngerasain kita gimana kerja kerasnya kan. Jadi tolonglah kita para pemain. Jadi kalau mau mau berpendapat jangan seenaknya sendiri, soalnya kan kita juga pemain ini dapat kena dampaknya. Bukan cuma pemain menurutku, jadi semua pemain sepak bola kena dampaknya ketika nanti kita nggak tahu ke depannya kita. Kalau kita mengikuti arahan Presiden untuk melihat ke depan, tidak saling menyalahkan tapi melihat ke depan, fokus untuk bisa meningkatkan kompetensi dan prestasi atlet kita. Bung Kesit, saya ingin minta pendapat Anda, kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan segala skenario terburuk, katakanlah kalau memang kita mendapat sanksi, kalau kita punya keajaiban dan doa kita bersama dikabulkan, kita masih punya kesempatan untuk ikut turnamen-turnamen atau perhelatan sepak bola lain selain Piala Dunia U20. Bagaimana menurut Anda? Iya, terlepas dari apakah nanti Indonesia mendapatkan sanksi atau tidak ya dari FIFA, yang paling penting menurut saya adalah kita harus betul-betul kembali fokus ya untuk membenahi persepak bola Indonesia yang saat ini memang harus kita akui masih carut marut ya, masih amburadul, mismanagement masih sering terjadi di dunia persepak bola Indonesia ya, pembinaan kita masih belum bagus, kemudian juga kompetisi kita masih ya seperti yang kita lihat sekarang, kompetisi tidak ada promosi, tidak ada degradasi ya. Ini adalah sesuatu yang menurut saya menyalahi aturan dari kompetisi itu sendiri. Kemudian juga bagaimana tim nasional kita nanti kemudian juga dibangun infrastruktur ya. Jadi memang pemenahan harus dilakukan ya mulai dari sekarang. Ini ada momen bagus ya, ada sebuah peringatan yang menurut saya sangat baik untuk seluruh stakeholder sepak bola Indonesia kembali fokus, betul-betul mencurahkan seluruh perhatiannya hanya untuk membangun sepak bola Indonesia. Hanya dengan fokus yang besar ya, kita bisa membangun sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. Kalau misalnya pengurus-pengurus yang ada ini masih ya bercabang-cabang fokusnya, ini akan sulit karena PR kita itu memang sangat banyak sekali, Mbak. Sangat banyak sekali PR-nya. Banyak juga yang menilai karena yang kemudian terkena konsekuensi dari pencabutan hak kita sebagai tuan rumah di Piala Dunia U20 ini kan mereka-mereka atau atlet-atlet yang sebenarnya kita harapkan nanti pada saat masuk kategori dewasa dia sudah semakin matang dan semakin baik kompetensinya. Itu kan poinnya ya, Bung Kesit. Ada harapankah untuk kita memberikan exercise untuk timnas U20 yang usianya masih di bawah umur 20 tahun ini untuk bisa menjadi atlet timnas yang matang secara kompetensi? Ini kan hanya kehilangan kesempatan saja ya untuk tampil di event besar Piala Dunia U20 ya, karena ini memang momen yang sangat langka. Tapi pemain-pemain U20 adalah pemain-pemain yang masih sangat muda, mereka masih panjang karirnya ya. Jadi jangan kemudian putus asa, jangan kemudian merasa dunia sudah seperti kiamat. Bukan seperti itu. Mereka masih punya masa depan yang cerah, mereka masih punya harapan yang sangat baik ke depannya, sehingga kegagalan untuk bisa tampil di Piala Dunia U20 kali ini itu bukan berarti mengakhiri mimpi mereka. Masih banyak ke depan event-event lain yang akan bisa mereka ikuti. Jadi tetap berbesar hati. Itu yang bisa saya berikan kepada para pemain.
Karena kita lihat banyak sekali juga, mungkin Anda melihat video-video yang beredar bagaimana sejumlah pemain memang maksud saya sejumlah anggota timnas U20 ini mengekspresikan baik di media sosial pribadi maupun tadi kita lihat ada video-video yang menunjukkan mereka sangat-sangat bersedih dengan keputusan FIFA. Bisa dipahami ya, bisa dimaklumi kekecewaan mereka, apalagi usia mereka kan masih sangat muda ya. Jangankan gagal tampil di Piala Dunia. Saya juga kalau suka main bola juga ya, kita mau bertanding nggak jadi gara-gara hujan ini, kita kecewanya mendalam gitu loh. Apalagi atau bertanding sudah ke lapangan tapi timnya tidak datang, itu juga ada kekecewaan. Apalagi ini ya, menghadapi sebuah event internasional yang akan menjadi sorotan mata dunia, tiba-tiba tidak bisa tampil. Jadi memang sangat-sangat bisa dipahami kekecewaan para pemain. Terakhir singkat saja Bung Kesit, tadi PLT Menpora mengatakan ada 189 juta pencinta sepak bola di tanah air. Anda mau bilang apa, mau memberikan pesan apa kepada 189 juta? Kita cinta, kita sangat suka sepak bola, lantas apa kontribusi kita semua untuk dalam kondisi saat ini untuk bisa tetap menjaga semangat optimisme kita untuk bisa meningkatkan prestasi olahraga nasional kita? Ya, jadi tetap berbesar hati walaupun kita gagal bisa menggelar Piala Dunia U20 ya. Sekali lagi bahwa event-event ke depan itu masih sangat banyak. Sepak bola Indonesia juga pada saat ini sedang melakukan pembenahan ya. Mudah-mudahan para pemain muda kita yang jumlahnya jutaan ini juga ikut termotivasi ya untuk memberikan sumbangsinya untuk terus berlatih, untuk kemudian ikut juga memikirkan dunia sepak bola Indonesia ke depannya, sehingga harapan kita untuk bisa melihat Indonesia berjaya di pentas dunia itu akan bisa diwujudkan lebih cepat dari yang kita perkirakan. Amin, amin. Kita harapkan demikian. Kita jaga semangat dan optimisme kita semua. Bung Kesit Budi Handoyo, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan membagikan semangat optimisme untuk kami semua di obrolan malam. Terima kasih, sehat selalu buat Anda. Sama-sama Mbak Christian. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih dan kami usai jeda kami akan kembali dengan obrolan terkait dengan ada ratusan orang yang menjadi sekitar 500 jemaah yang menjadi korban penipuan salah satu biro perjalanan saat melaksanakan umrah. Kami bahas usai jeda di obrolan malam.